Ya, pendengar setia Radio Berita Klasik, selamat pagi. Dan terutama pendengar setia acara Through the Bible, kami ucapkan selamat karena ini adalah pembahasan terakhir dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Hari ini adalah hari kemenangan kita, berhasil membahas seluruh kitab Perjanjian Baru, satu hari satu pasal. Hari ini kita ada di pasal yang terakhir dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu, pasal yang ke-22 ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dan bimbingan-Mu, hikmat dari-Mu. Kami sungguh bisa menyelesaikan, mempelajari kebenaran firman-Mu sampai kitab Wahyu pasal yang ke-22. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati hari ini pembahasan pasal yang terakhir ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakannya sampai ayat yang ke-21. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah dia, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke kota
ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari pohon kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pasal terakhir dari kitab Perjanjian Baru atau pasal terakhir dari seluruh Alkitab. Seluruh kitab Perjanjian Baru ada 260 pasal. Jadi ini adalah hari ke-260 kita membahas Alkitab, satu hari satu pasal. Hari yang ke-260. Ya, puji Tuhan, kita bisa menyelesaikannya hari ini. Nah, kita sedang bicara tentang atau sedang ada di pasal yang terakhir. Nah, sebenarnya ini adalah satu paket dengan pasal 20, 21 dan 22. Ini adalah satu waktu, ya, satu paket, di mana di akhir dari masa tribulation yang 7 tahun itu, kemudian terjadilah, ya, peperangan yang dahsyat, ya, di pegunungan Magido, yaitu Har itu gunung, ya, Har Magedon, ya. Nah, kemudian terjadilah penghakiman hukuman terhadap Babel, ya, dari 17, 18, 19, ya. Kemudian pasal 20 yaitu, ya, memasuki kerajaan 1000 tahun, ya. Memasuki kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang dijanjikan sejak perjanjian lama, ya, satu pemerintahan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan sebelumnya Tuhan sudah suruh muridnya berdoa, ya, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan apa yang datang? Ya, kerajaan 1000 tahun ini, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu saat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Jadi tidak dikatakan itu dibatalkan, ya, tidak dikatakan. Oleh sebab itu kita yakin itu pasti dilaksanakan, ya. Jadi ini kerajaan 1000 tahun adalah sesuatu yang pasti, ya, yang pasti. Nah, ketika memasuki kerajaan 1000 tahun, ya, ini langit baru dan bumi baru, ya. Jadi dicipta ulang, ya. Jadi yang lama yang kita sekarang tempati ini itu, ya, karena hancur oleh peperangan, oleh tula, ya, selama masa tribulation itu sudah hancur lebur. Sekarang saja sudah mau hancur, ya. Kita lihat hutan-hutan pada rusak semuanya, ya, oleh penambangan dan lain sebagainya.
Jadi pada waktu di akhir masa tribulation yang 7 tahun itu, ya rusaknya sudah parah sekali ya. Tetapi tidak dibikin planet baru, karena bagaimana cara ya mesti memindahkan semua ya penduduk di bumi ini ke sana gitu ya. Karena di akhir dari masa tribulation yang 7 tahun itu, manusia di bumi ini masih ada sisa, sekurang-kurangnya ada kira-kira sepertiga lagi. Jadi kalau ada 9 miliar manusia, itu sepertiga itu masih ada 3 miliar manusia. Nah, bagaimana memindahkan 3 miliar manusia ke dalam kerajaan 1000 tahun kalau planetnya lain? Nah, kelihatannya masih tetap planet ini ya hanya dicipta ulang ya, direnovasi gitu ya, direnovasi jadi menjadi yang baru ya, langit baru dan bumi baru. Nah, memasuki kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun itulah iblis diikat ya, si Lucifer diikat selama 1000 tahun. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun ini ya ada terjadi di mana ya, karena manusia tetap hidup sebagaimana biasanya, sebagaimana sekarang ini, jadi ada melahirkan anak dan lain sebagainya, dan bahkan jumlah manusia akan bertambah berlipat-lipat karena ya umurnya menjadi panjang katanya, sama dengan umur pohon. Nah, itu berarti ya kembali lagi ke umur-umur mereka yang sebelum masa Deluvian, yaitu sebelum masa air bah ya. Jadi akan panjang sekali umurnya, di mana di dalam Yesaya 66 di situ dikatakan kalau mati umur 100 saja dikatakan kena kutuk gitu ya, karena orang semuanya mungkin mencapai hampir 1000 tahun gitu, sehingga tidak ada orang yang matinya muda gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang memerintah langsung ya, Tuhan yang memerintah dengan gada besi ya, dan setiap orang yang sekarang ini sudah diselamatkan punya, yang naik ya, yang naik pada waktu awal masa tribulation terjadi pengangkatan. Nah, orang-orang ini ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Di situ termasuk saya. Nah, saya harap Anda juga ya. Oleh sebab itu, marilah ya bertobat dan percaya dengan segenap hati ya. Percaya dengan segenap hati yang betul-betul dari dalam hati, bukan hanya di mulut saja gitu ya. Karena kalau yang percaya sampai ke dalam hati, dia merubah hidup kita gitu ya. Kalau percaya yang hanya di mulut saja, dia tidak merubah hidup kita. Tapi kalau percaya yang sampai ke dalam hati ya, menjadikan kita baru ya, dia merubah hidup kita. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dia merubah hidup kita. Dan ya, kalau Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus menjadi orang Kristen yang kritis ya, harus menjadi orang Kristen yang betul-betul ya tahu kebenaran, jangan ikut-ikutan. Dan untuk mencapai itu semua, untuk ya hidup makin dekat kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, Anda memerlukan gereja yang benar, gereja yang alkitabiah, yang membawa Anda ke arah makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dalam pada masa kerajaan 1000 tahun inilah ya, dari awalnya itu Yerusalem baru turun dari sorga ya. Di pasal 21 dikatakan Yerusalem baru turun dari sorga. Nah, ketika Yerusalem baru turun dari surga, dia ada di mana? Ya, dia ada di angkasa di sana dan tidak terlihat oleh mata manusia yang belum diubah ya, yang mata jasmani manusia tidak bisa melihat itu. Dan Yerusalem baru ini ya, yang turun dari surga, dan katanya ini kota 4 persegi ya, kota 4 persegi yang tanpa memerlukan matahari, karena Tuhan sendiri adalah cahayanya katanya. Dan ada di sini di kota itu bentuknya 4 persegi. Di pasal 21 ayat 16 dikatakan ya, panjangnya sama dengan lebarnya, dan mengukur kota itu dengan tongkat itu ya 12.000 mil. Ini ngaconya ini ya. Lembaga Alkitab Indonesia yang Alkitab saya yang tahun 1990 ini tulisnya mil ini ya. Saya lihat Alkitab saya yang lebih tua lagi, yang terbit tahun 60-an, ditulisnya stadia gitu ya.
Nah, ya akhirnya saya cek di bahasa aslinya, ya bahasa aslinya memang stadium ya. Jadi ukurannya ya satu stadium itu ya 1/10 mil. Jadi 10 stadia itu sama dengan 1 mil ya. Tapi di sini ditulisnya langsung dibikin mil gitu ya, tahun 90 punya ini Alkitab terbitan tahun 90. Nah, rupanya Lembaga Alkitab Indonesia gonta-ganti ini, sebentar pakai stadia, sebentar pakai mil. Nah, ada lagi Alkitab yang baru yang kembali pakai stadia kan. Nah, kalau begitu berarti 12.000 mil stadia mestinya jadi ini 1.200 mil ya, 1.200 mil. Nah, 1.200 mil itu ya kira-kira mungkin dari sini sampai kalau dari sini sampai Surabaya kan sekitar 1.000 kilometer ya. Itu belum 1.000 mil. Nah, jadi kira-kira ada bayangannya. Jadi kota yang besar sekali ya. Kota yang besar sekali, 4 persegi ya. Dan ini dengan tembok yang tebal sekali ya. Dan katanya temboknya itu 144 hasta ya. Hasta itu kalau hasta orang zaman dulu itu sekitar 40 cm ya. Sekitar 40 cm, jadi tinggal dikalikan saja. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang kita ada di pasal 22 ya, di mana di situ ini masih mengenai Yerusalem baru ya, mengenai Yerusalem baru. Di akhir dari pasal 21 dikatakan kekayaan dan hormat dari bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi bangsa-bangsa yang masih ada di bumi yang lolos ini penghakiman masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Nah, itu mereka semuanya ya, raja-raja pemerintah di bumi ini mereka membawa ya hormat dan kekayaan atau membayar pajak ya kepada ini kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi mereka tidak bisa masuk katanya ke dalam ini Yerusalem baru ya, karena tidak ada sesuatu yang najis yang masuk situ atau orang yang melakukan kekejian. Jadi orang berdosa tidak mungkin bisa masuk situ. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, itulah yang masuk ke dalam sana. Nah, kemudian di pasal 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku katanya sungai air kehidupan. Wah, luar biasa ya. Jadi di Yerusalem baru itu ada sungai air kehidupan ya, yang jernih ya, bagaikan kristal. Wah, jelas jernih sekali ya, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu ya. Jadi ini adalah air kehidupan seperti yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria ya, yang minum engkau tidak akan haus lagi katanya. Perempuan Samaria itu jadi kepingin untuk minum air kehidupan ya. Nah, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon ya kehidupan ya. Jadi semuanya kehidupan punya. Nah, oleh sebab itu di radio berita klasik ini ada penuntun kehidupan ya. Jadi ada pohon-pohon kehidupan ya, dan berbuah 12 kali apa tiap bulan sekali ya. Tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu katanya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oh, sangat berkhasiat rupanya. Mengapa daun pohon itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa? Bisa jadi itu pohon itu memiliki unsur yang ini meningkatkan ini ya, daya tahan tubuh manusia ya, meningkatkan imun ya, meningkatkan imun tubuh manusia. Jadi sehingga ya sakit apapun sebenarnya itu akan sembuh kalau imunitas manusia itu tingkatnya tinggi gitu ya. Nah,
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi daun pohon kehidupan itu mungkin menyehatkan tubuh, ya, meningkatkan imunisasi manusia, imun manusia, ya, sehingga katanya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, jadi bangsa-bangsa semuanya ya tinggal di drop gitu ya, tinggal dikirim itu pohon daun dari pohon kehidupan itu, ya. Dan ayat 3 dikatakan maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, ini yang paling indah, ya. Tidak ada lagi laknat, ya. Ya, mengapa? Karena di situ tidak ada lagi orang jahat, ya. Semuanya yang hatinya sudah berubah. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa unsur yang paling utama, yang paling penting, ya, di dalam kelahiran kembali, ya, itu adalah bertobat. Itu adalah orang itu mengaku diri berdosa, kemudian menyesali dosanya, ya. Mengapa? Nah, coba renungkan begini, ya. Jadi kalau seseorang dia tidak mengaku dirinya orang berdosa dan dia tidak menyesali dosanya, itu berarti dia masih suka melakukannya. Nah, kecuali kalau dia sudah menyesal, ya, saya sudah menyesal, berarti dia tidak suka lagi melakukannya. Nah, kalau dia sudah menyesali dosanya, dia tidak suka melakukan dosa itu lagi, kemudian ternyata masih melakukan, itu kecelakaan, gitu ya. Itu kecelakaan, karena memang dia tidak suka melakukannya lagi, gitu. Lain dengan mereka yang tidak pernah mengaku diri berdosa dan tidak pernah menyesali dosa, ya memang dia masih suka melakukannya. Justru kalau dia tidak melakukannya, itu kecelakaan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya, kita tidak bisa terima pengajaran John Calvin, ya. John Calvin yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah menetapkan tiap-tiap orang siapa masuk surga, siapa tidak masuk surga, semuanya sudah fix, sudah Tuhan tetapkan, ya. Nah, betapa celakanya kalau Anda yang ditetapkan untuk tidak masuk surga, ya, yang masuk neraka, gitu. Dan mereka, ya, mereka tidak menekankan itu pertobatan, ya, karena mereka bilang ini, ya, John Calvin bilang bahwa Tuhan telah melahirkan kembali seseorang dulu, gitu ya. Jadi orang itu dilahirkan kembali bukan maunya dia, gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka, ya, tidak ada unsur pertobatan dari orang itu. Padahal, ya, pertobatan itu adalah hal yang sangat-sangat penting, ya. Tanpa pertobatan, ya, tidak ada pengampunan sebenarnya. Jadi itulah sebabnya tidak ada laknat lagi di sana, kan. Tata Allah dan tata anak domba, ya, akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, ibadah di situ itu tentu adalah ibadah yang bersifat rohania, ya, menyembah dengan hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, zaman perjanjian lama sampai Yohanes, jadi perjanjian lama sampai Yohanes itu adalah ibadah simbolik, ibadah lahiriah, gitu. Jadi menyembahnya itu bukan dengan hati, ya, kalau dengan hati baik juga, ya, tetapi yang diutamakan itu adalah menyembah dengan badan. Jadi ibadahnya dinunggingkan, gitu, disembah. Itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi, ya, satu hari mereka nungging 3 kali, gitu ya. Jadi mereka menyembah 3 kali. Itu menyembah secara simbolik, menyembah secara lahiriah, gitu ya, menyembah secara lahiriah. Nah, sejak Tuhan Yesus datang, Yohanes datang mengumumkan kedatangan Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus datang. Jadi ibadah kita hari ini itu adalah ibadah rohaniah, ya. Jadi ibadah kita itu adalah ibadah yang bersifat inner, ya, dalam, bukan faktor luar tapi faktor dalam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menyembah dengan hati. Sekarang kita zaman menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan badan, tapi menyembah dengan hati. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di zaman kita menyembah dengan hati ini, ya, ibadah kita itu tidak lagi dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itulah maka ibadah kita itu adalah bersifat all the time, seluruh waktu kita. Artinya sebenarnya itu adalah merupakan sikap hati kita sepanjang waktu, gitu ya. Jadi
Jadi jangan berkata hari Minggu datang ibadah gitu ya. Hari Minggu datang berjemaat gitu, kebaktian. Karena ibadah kita itu adalah seluruh waktu kita gitu. Ya, jadi hari Minggu itu datang kebaktian gitu, berjemaat gitu ya. Nah, karena kita beribadah seluruh waktu kita, sikap hati kita seluruh waktu kita, itulah ibadah kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak benar ya kalau kita mari angkat tangan kita menyembah Tuhan, itu tidak benar gitu ya. Itu bisa menyebabkan orang berpikir bahwa ya kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan, tangan naik baru menyembah Tuhan. Itu tidak benar gitu ya. Karena kita menyembah dengan hati, bukan lagi dengan badan, dan juga tidak dibatasi oleh tempat ya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi ya oleh sikap tubuh kita juga ya. Jadi menyembah dengan hati. Nah, di situ di Yerusalem baru beribadah kepadanya, kepada anak domba dan kepada Allah, dan mereka akan melihat wajahnya. Oh ya, nah itu sesuai dengan 1 Korintus pasal 13 ya, nanti akan bertatap muka ya, kita akan bertatap muka. Ada lagu yang kita muka dengan muka, nanti kita lihat wajah Tuhan kita gitu ya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Tuhan ada di dahi kita katanya ya. Itu. Nah, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada malam lagi katanya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya, tidak perlu ada malam lagi ya. Cahaya terang ya, karena katanya apa? Karena sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal yang sangat indah sekali ya. Sangat indah sekali ya, di mana katanya di situ di Yerusalem baru tidak ada lagi malam ya, dan kita tidak perlu tidur lagi dengan tubuh kebangkitan, itu tidak perlu tidur lagi. Yang mereka yang di bumi masih perlu tidur, tapi kita yang sudah naik ya, yang tubuh kita sudah ubah, itu tidak usah tidur lagi ya, karena kita punya tubuh bukan tubuh yang perlu istirahat lagi. Oleh sebab itu tidak ada malam lagi di sana katanya, dan Tuhan Allah akan menerangi ya, menerangi semuanya itu ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya ya. Dan ya, puji Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oh ya, 1000 tahun ya, lama sekali ya. Kalau jabat presiden di Indonesia cuma 5 tahun, sebentar sekali ya, sebentar sekali mau selesai gitu ya. Dan presiden Amerika lebih sebentar lagi, 4 tahun selesai. Nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun ya. Jadi lama sekali ya. Ayat yang ke-6 yang berbunyi katanya, lalu ia berkata kepadaku ya, perkataan-perkataan ini tepat dan benar katanya ya. Jadi perkataan-perkataan ini ya tepat dan benar katanya, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada nabi-nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, jadi ini bagian akhir dari Alkitab menunjukkan bahwa proses pewahyuan ya, proses pewahyuan yang telah terjadi di Pulau Patmos dengan Rasul Yohanes ini ya, pada Rasul Yohanes ini benar katanya, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh ya kepada yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi gitu ya. Jadi apa yang telah tertulis di dalam Alkitab ini ditegaskan ini akan terjadi ya, segera terjadi. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya ya, aku datang segera ya. Sesungguhnya aku datang segera katanya. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya.
Tuhan memberikan tuntunan kepada manusia sekarang ini ya adalah melalui kitab yang ada di tangan kita ini. Sehingga katanya di sini ya, berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini yang ya. Jadi kita menuruti apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi yang dituntun dengan Alkitab gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai ada orang ya sudah ada Alkitab Tuhan turunkan, kita masih mau dituntun dengan mimpi lah ya. Terus ada suka dengan tipu muslihat dari hamba-hamba Tuhan yang ya Tuhan tanda petik tentu ya, yang bernubuat sana sini ya. Oh tidak ya, jangan yang demikian lagi. Mengapa? Karena ini adalah di sini dikatakan ya, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi Tuhan sudah menuntun kita dengan kitab ini. Dia segera akan datang dan dia mau kita supaya mengikuti, mematuhi kitab ini. Bukan ya perkataan manusia yang katanya dia dapat wahyu lagi segala macam itu. Tidak ya, tidak boleh yang demikian ini. Nah, sekarang hamba Tuhan hanya boleh menguraikan apa yang sudah tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab ini. Kita tidak boleh menambahinya lagi, ya, mengurangi atau menambahinya. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-8, dan Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Nah, Yohanes ini Rasul Yohanes yang ya jemaat yang menerima kiriman kitab Wahyu ini tahu persis tentang dia ya, bahwa dia adalah Rasul Yohanes yang ya ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Patmos gitu ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Ya, jadi ini bukan penampakan Tuhan Yesus, tetapi proses pewahyuan. Jadi malaikat menunjukkan kepadanya semuanya untuk menyembahnya. Dia Yohanes ini kepingin menyembah malaikat itu, ya, tetapi ia berkata kepadaku, ya, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada ketegasan bahwa tidak boleh menyembah yang lain selain Allah, menyembah hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh menyembah malaikat, bahkan ya tidak boleh menyembah malaikat, apalagi menyembah manusia, misalnya Maria, Yusuf, ya, misalnya apalagi gitu ya, kakek saya gitu, jangan disembah gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh menyembah kepada manusia dan kita hanya menyembah kepada Allah. Dan nah, ini titip pesan untuk mereka yang dari kalangan saksi Yehova ya. Nah, betapa mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Allah, padahal ya Yesus itu disembah. Nah, kalau kita di mana saja itu terdapat banyak ayatnya. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, katanya. Menyembah siapa? Menyembah Yesus ya. Ketika melihatnya, mereka menyembahnya. Tetapi ya beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka yang ragu-ragu itu dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ya. Jadi janganlah khawatir menyembah kepadaku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada di banyak tempat itu ya. Kalau Tuhan Yesus disembah, dia tidak menolak karena dia adalah Allah. Nah, ya kalau bukan Allah, kalau malaikat, dia menolak ini ya. Lihat, dia menolak ya. Dia berkata, jangan menyembah aku, kita sama-sama, katanya ya. Jadi jangan menyembah malaikat ya, jangan menyembah kakek saya, kakek kamu juga ya, jangan menyembah Maria, jangan menyembah Yusuf, jangan menyembah siapa saja manusia. Kita hanya boleh menyembah pada
salah saja. Nah, ayat 10 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, ya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ya, maksudnya itu begini, ini segera akan dibukakan gitu ya. Jadi jangan dimeteraikan karena ini dalam waktu dekat akan dibukakan gitu ya. Jadi nggak usah dimeteraikan lagi. Ya, walaupun akhirnya berselang sekitar 2000 tahun ya, itu bagi Tuhan ya, bagi Tuhan itu lama waktu 1000 tahun sama dengan sehari ya, sehari sama dengan 1000 tahun gitu ya. Jadi karena ini akan segera terlaksana gitulah. Nah, kemudian ayat 11 ini yang menarik untuk kita perhatikan karena ini adalah peringatan ya. Ini adalah peringatan. Ayat 11 katanya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Waduh, yang berbuat jahat biar terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kadang-kadang ya, ketika kita mengajar, kita menasehati orang ya, sepertinya dia nggak mau dengar gitu ya, sepertinya dia budak gitu ya, nggak dengar gitu, bahkan sepertinya juga ini telinganya kayaknya blong gitu, jadi masuk kanan keluar kiri gitu ya, jadi nggak ada penghalangnya gitu. Nah, akhirnya kita kalau teringat ayat ini ya, kita bisa ya mau apa boleh buat lah gitu ya, no? Barang siapa yang jahat biarlah dia berbuat jahat ya, barang siapa yang cemar biarlah dia cemar terus ya, sementara barang siapa yang benar biarlah dia benar. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, semakin mendekati kedatangan Tuhan ya, semakin pengelompokan akan semakin jernih gitu, semakin jelas gitu. Orang baik akan semakin baik ya, orang jahat akan semakin jahat ya. Nah, orang yang memusuhi Tuhan akan semakin galak gitu, dan orang yang di dalam Tuhan akan semakin kudus ya di hadapan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kemanakah Anda mengelompok? Ya, kemanakah? Ya, Anda termasuk kelompok yang manakah? Anda termasuk kelompok yang cemar yang makin cemar, atau termasuk yang benar yang makin benar? Nah, ini perlu kita cermati, jangan tersinggung malah marah masuk ke dalam kelompok yang satu itu gitu ya. Karena jadi cemar makin cemar gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah ada orang yang tersinggung. Jadi kalau begini, kalau ada orang katakan kepada Anda bahwa pengajaran Anda salah, bukannya tersinggung jadi marah, nah tambah salah lagi kalau begitu ya, tambah salah lagi. Kalau ada orang mengatakan kepada saya, Dr. Suhentolio, pengajaran kamu salah gitu, oh saya akan kaget sekali gitu ya, saya kaget sekali, dan saya akan periksa, oh ya benar di mana ya, saya salahnya di mana ya, mesti begitu gitu ya, saya salahnya di mana ya, dicek gitu, dicek lagi, di review kembali, ada salahnya nggak di mana gitu, bukannya malah dibilang salah malah marah, marah tambah lagi, sudah pengajarannya salah, sekarang tambah marah lagi. Wah, ya sudah masuk dalam kelompok yang cemar makin cemar gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hati-hati ya. Karena apa? Di akhir zaman ya, kita di akhir zaman ini ya. Karena yang cemar akan makin cemar, yang benar akan makin benar. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya, semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita menjadi orang yang semakin berpikir waras gitu. Berpikir waras dan cerdas gitu ya. Mohon hikmat dari Tuhan, dan supaya kita betul-betul ya menjadi manusia yang berhikmat, dan kita bisa menilai segala sesuatu dengan baik. Di dalam 1 Korintus ya, di dalam 1 Korintus dikatakan ya, manusia rohani menilai segala sesuatu ya, manusia rohani menilai segala sesuatu dan dirinya sendiri tidak dinilai. 1 Korintus 2 ayat yang ke-15 berbunyi, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, manusia rohani menilai segala sesuatu. Mengapa? Ya karena dia manusia rohani yang masih tinggal di dunia, yang masih punya tubuh jasmani. Jadi ya dia bisa menilai hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi, sekaligus bisa menilai
hal-hal yang rohani, ya. Tetapi manusia duniawi, manusia jasmani, nggak bisa nilai dia, karena dia manusia rohani gitu. Nah, kalau nilai akan salah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mohon hikmat dari Tuhan untuk menilai segala sesuatu, ya. Untuk menilai, apalagi menilai pengajaran doktrinal gitu ya. Maka janganlah menilai pengajaran doktrinal dengan perasaan kita. Kita harus menilainya dengan apa? Dengan Alkitabnya. Dengan Alkitab ini alat ukur yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, katanya ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, keselamatan kita itu bukan upah, keselamatan kita itu hadiah, ya. Itu karena kita dikasihi oleh Tuhan, ya. Tuhan datang, ya, Yohanes 3 ayat 16, kita disayang Tuhan, Tuhan datang, ya, Tuhan telah dihukumkan mengganti kita. Wah, itu kasih karunia, ya. Itu murni kasih karunia. Kita hanya menyambutnya dengan sikap bertobat dan percaya dengan hati kita. Kita hanya melakukan itu saja, ya, yaitu percaya sikap hati kita. Nah, tetapi di sini upah itu menyangkut pekerjaan. Sesungguhnya aku datang, katanya. Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda, ya, saya ingin mengajak Anda begini, ya. Kalau Anda, ya, sungguh-sungguh, ya, ingin mendapat upah di sorga, mari melayani Tuhan, ya, mari melayani Tuhan. Nah, Anda akan dapat upah, ya, di sorga itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini Dr. Bob Jones Senior berkata, katanya, jikalau engkau tidak tahu, ya, Anda mau melakukan apa, mau berprofesi apa, dan lain sebagainya, maka katanya, persembahkanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Sebab apa? Kalau salah, dia tidak marah kepadamu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ya, mari kita bekerja untuk Tuhan, ya, kita bekerja untuk Tuhan, dan nanti Tuhan akan kasih upah. Selain di dunia ini kita memiliki operation fee gitu, ya enggak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Dulu, wah, lama, ya, 20 lebih tahun yang lalu, saya kan karyawan Astra, ya. Saya orang Toyota dulu, ya. Nah, tetapi kemudian saya menyerahkan diri, ya, setelah punya 2 orang anak, saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, ya. Orang tanya saya, apa gajinya lebih besar, ya? Kan dulu Astra kan perusahaan yang paling top di Indonesia tahun 80-an, ya. Oh, saya bilang upahnya besar, ya. Sungguh upah melayani Tuhan itu besar, ya. Saudara, gajinya tinggi sekali. Nah, yang saya terima sekarang ini itu belum gaji. Yang saya terima sekarang ini sebenarnya itu operation fee gitu, ya. Jadi biaya operasi gitu. Jadi yang saya terima sekarang tiap bulan itu sebenarnya dana operasi. Nah, upah saya nanti Tuhan akan kasihkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, sementara mereka yang kerja dengan dunia ini, ya, membanting tulang dunia ini, mereka menerima upah dari dunia. Nanti nggak ada upah lagi di sana, ya. Kalau mereka masuk surga pun cuman masuk surga saja, tidak menerima upah. Tetapi, ya, yang melayani Tuhan, oh, selain kita masuk surga, oh, kita dapat upah juga. Upahnya besar sekali, saudara. Ya, saya menantikan upah saya, ya. Upah saya nanti akan besar sekali, ya. Dan sekarang yang saya terima itu belum, ya, itu bukan gaji dan bukan upah, itu biaya operasi saja gitu, ya. Jadi ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, kata Tuhan, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir, katanya. Ya, dialah segala-galanya, dialah yang pertama, dialah yang terakhir, katanya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kembali siapa dia yang menjanjikan upah itu, ya. Kalau sembarangan orang janjikan upah, kita percaya nanti kita nggak dapat, kita dibohongin saja gitu, ya. Tetapi Tuhan yang menjanjikan ini setia. Nah, ayat 14 katanya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah,
Di dalam Tectus Recaptus, bahasa asli Tectus Recaptus, berbahagialah orang yang mentaati perintahnya. Ya, mentaati. Mereka akan memperoleh otoritas. Ya, kalau dalam bahasa aslinya, memperoleh otoritas atas ini pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota apa? Kota Yerusalem baru. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lihat ya. Jadi yang mematuhi perintahnya akan memperoleh otoritas atas pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupan mungkin tumbuh juga di bumi ini, di dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi yang memegang otoritas itu adalah mereka yang sekarang ini melayani Tuhan dan yang taatnya, dan mereka masuk ke melalui pintu gerbang ke dalam kota itu menunjukkan bahwa memiliki hak istimewa, bukan nyelonong lewat jendela gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, ya, tinggal di luar. Wah, nah ini yang di dunia masih banyak orang, mungkinan ada yang mereka ini, ya, itu tinggal di luar katanya. Aku Yesus, ya, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini. Nah, sebenarnya ayat 14-15 ini adalah menunjukkan, ya, kontras, menunjukkan kontras antara mereka yang mematuhi perintahnya dan mereka yang ini, ya, mereka yang tidak mematuhi perintahnya, yang cinta kepada hal-hal yang ini, ya, tukang sihir, ya, sundal dan lain sebagainya. Itu dibuat kontras, ya. Yang satu masuk ke dalam kota kehidupan, ya, kota Yerusalem baru, mempunyai otoritas atas pohon kehidupan, dan yang satunya lagi, ya, artinya tukang sihir segala zaman, ya, dan orang pembunuh segala zaman, penyembah berhala segala macam, itu tidak bisa masuk gitu, ya. Itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam kota Yerusalem baru itu, gitu. Itu maksudnya, ya. Nah, tetapi anjing-anjing katanya semuanya itu, ya. Nah, aku Yesus telah mengutus malaikatku katanya. Jadi Tuhan Yesus mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, ya. Jadi bagi jemaat-jemaat, maksudnya ini kitab ini dituliskan untuk jemaat-jemaat sepanjang zaman kita ini. Kita membacanya sekarang ini. Nah, oleh sebab itulah maka kita di ayat 14 itu dikatakan supaya kita mematuhi perintahnya, nanti kita akan mempunyai otoritas atas pohon-pohon kehidupan, ya. Supaya kita jangan seperti anjing-anjing, jangan mengikuti tukang-tukang sihir, apalagi menjadi tukang sihir gitu, ya. Jangan jadi orang sundal, pembunuh dan lain sebagainya gitu, ya. Katanya supaya ini diberikan kesaksian ini tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud katanya. Bintang timur yang gilang gemilang. Tunas Daud, ya. Jadi dia adalah dari keturunan Daud, ya. Ini singa muda dari Yehuda, ya, bintang timur yang paling terang itu, ya, yang gilang gemilang, yang terang itu, ya. Memang, ya, Lucifer juga artinya yang memancarkan terang. Nah, oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Lucifer, ya, mentang-mentang dia itu terang gitu, ya, dia juga terang, maka dia selalu mau menjadi anti Kristus. Anti itu artinya menentang dengan menggantikan Kristus. Jadi dia ini, ya, dia memalsukan Kristus, ya. Dia selalu kepingin itu. Nah, ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, ya. Pengantin perempuan itu apa? Ya, jemaat itu, ya. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, ya, marilah. Nah, dan barang siapa yang haus, katanya, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini satu seruan, satu tawaran kepada semua manusia. Marilah, ya. Oh, kitab Wahyu ini sudah hampir 2000 tahun, ya. Ajakan Tuhan, ya, undangan Tuhan, ya, sepanjang masa kepada semua manusia. Kalau banyak orang nanti akan masuk ke neraka, mereka tidak bisa punya bagian dalam atas pohon-pohon kehidupan.
adalah karena ya mereka tidak ada sedikit pun ya kerinduan untuk memikirkan tentang keselamatan jiwanya. Ya, tidak ada. Ya, mereka siang malam ya hanya memikirkan untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bersifat jasmani, ya, hal-hal yang bersifat materi, sia-sia belaka. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang bagian terakhir, ya ayat 18 katanya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya, bersaksi. Nah, jika seorang menambahkan sesuatu, ya, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Oh, jangan coba-coba menambahkan apa-apa lagi gitu ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan ya mengambil bagiannya dari ya ini ya katanya di sini dari pohon kehidupan, tapi di Textus Receptus dari buku kehidupan ya, dan dari kota kudus ya, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kalimat ya, kalimat penutup dari kitab Wahyu sekaligus menutup ya Alkitab ya, proses pewahyuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini, karena Rasul Yohanes adalah rasul terakhir ya, rasul terakhir, dia sesudah dia tidak ada rasul lagi gitu ya. Jadi ini adalah rasul terakhir. Nah, rasul terakhir yang menerima wahyu terakhir gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah Rasul Yohanes tidak ada rasul lagi, dan sesudah kitab Wahyu Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Jadi kita mesti tahu bahwa Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, kata amin itu, nah itu selesai. Ya, jadi Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan dan tidak ada lagi Tuhan turunkan wahyu. Ini adalah yang terakhir. Nah, orang lalu berkata kepada, Dr. Suentolio, kamu membatasi Tuhan. Ya ampun, bagaimana kita bisa membatasi Tuhan ya? Tuhan begitu besar. Kita hanya memahami bahwa kalau Tuhan memperhatikan kita, memahami bahwa Dia membatasi wahyunya sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka seluruh wahyu yang turun dari Tuhan itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu selesai. Dan Tuhan mau kita ya memakai kitab yang ada di tangan kita ini untuk mengukur segala-galanya, untuk mengukur kehidupan manusia, untuk mengukur pengajaran rohani, untuk mengukur segala-galanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dan ini adalah satu-satunya firman Tuhan, bukan salah satu firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya firman Tuhan ya. Ini adalah satu-satunya penuntun kehidupan manusia. Ya, jadi tidak salah lagi ya. Tidak salah lagi kalau manusia mengikuti ini. Ini adalah penuntun kehidupan manusia yang terbaik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang saya belakangan ini membaca sejarah berdirinya negara yang namanya Amerika Serikat itu. Itu adalah dari orang-orang Anabaptis yang dianiaya di Eropa. Mereka banyak lari ke Amerika di sana ya. Itu tanah baru yang ditemukan. Mereka lari di sana dan dengan iman yang didasarkan pada Alkitab saja dari Kejadian sampai Wahyu ini. Maka orang-orang di situ makin bertumbuh dan kemudian menjadi satu negara. Dan atas dasar iman yang berdiri di atas Alkitab inilah maka negara itu menjadi baik, menjadi negara demokrasi ya, kemudian menjadi negara yang makmur ya, lebih makmur dari semua negara yang lain gitu sekurang-kurangnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu ya di akhir zaman ini sekarang ini ya, bangsa-bangsa yang lain melihat dia begitu makmur dan demokrasinya begitu baik, banyak orang kepingin pergi ke sana gitu loh ya, banyak orang kepingin pergi ke sana ya, dan banyak yang orang terlalu sombong ya, mereka kepingin pergi ke sana, larikan diri dari negaranya, misalnya dari Arab Saudi lari mau pergi ke sana, tapi dia dia tidak tahu bahwa yang membuat Amerika itu begitu hebat, begitu bagus ya, itu sebenarnya apa? Itu karena
Karena ini pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintahan yang demokratis ini dasarnya apa? Pemerintahan yang demokratis ini dasarnya adalah orang-orang Kristen yang Alkitabiah, orang-orang Kristen yang menuruti Alkitab. Nah, jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya seluruh bangsa di muka bumi ini mau mengikuti apanya? Mau mengikuti hasil akhirnya, tetapi tidak mau menuruti, tidak mau mengikuti jalan awalnya gitu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bangsa-bangsa di muka bumi ini hanya tergiur melihat kemakmurannya dan masyarakatnya yang demokratis, yang bebas gitu. Tapi mereka tidak mau yang mengikuti jejak awalnya, yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian hidup sesuai dengan Alkitab. Dan bahkan orang di Amerika itu sendiri, ya banyak ya generasi yang masa-masa kini sekarang ini, mereka juga sudah tidak tahu sebenarnya apakah yang telah menyebabkan semua itu jadi baik begitu. Dan mereka kacau, dan mereka lah sekarang ini kelihatannya yang akan menghancurkan Amerika. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa Alkitab di kita ini adalah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang lagi. Nah, karena tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang lagi, ya, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Nah, kalau Tuhan tidak menurunkan wahyu, ya, maka tidak ada orang bernubuat lagi, ya. Tidak ada orang bernubuat lagi yang datang dari Tuhan, ya. Kalau ada orang bernubuat itu 100% bukan dari Tuhan, dan tidak ada orang bahasa lidah lagi yang dari Tuhan. Mengapa? Karena bahasa lidah itu, ya, bahasa lidah itu adalah satu proses pewahyuan. Sebab kalau bahasa lidah itu betul-betul dari Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Nah, oleh sebab itu, ya, tidak mungkin ada bahasa lidah dari Tuhan lagi, karena proses pewahyuan sudah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, oleh sebab itulah maka kita percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Nah, kalau masih ada proses pewahyuan, maka Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, menjadi salah satu firman Tuhan. Nah, pendengar, harap Anda menjadi jelas, ya. Jadi, ya, apa dasar kita menolak segala macam nubuatan? Apa dasar kita menolak kalau ada orang lain menunjukkan kitab lain katanya firman Tuhan? Kita bilang no, itu tidak mungkin, ya. Apa dasarnya kita menolak orang berbahasa lidah? Kita bilang karena proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 berhenti. Dan sesudah itu tidak ada lagi proses pewahyuan. Dan kita disuruh Tuhan untuk mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam Alkitab ini sampai Dia datang menjemput kita di angkasa nanti. Haleluya. Maranatha, kita berkata, ya. Tuhan segeralah datang. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Sebelum Dia datang, kita pelajari Alkitab ini, kita ikutin semua yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini pembahasan kita seluruh kitab Perjanjian Baru. Oke, kita berdoa. Mari. Bapa di surga, hari ini adalah hari di mana kami paling bahagia, Tuhan. Kami berhasil mempelajari firman-Mu sampai kitab Wahyu pasal yang terakhir, firman-Mu yang terakhir. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk hikmat, untuk akal budi yang Tuhan berikan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan mohon Tuhan menuntun kami mengulangi lagi, membahas, mempelajari firman-Mu, karena di dalamnya berisikan masih ada banyak hal yang mungkin, ya, belum sempat kami pelajari dengan sungguh-sungguh, menyelami dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, tuntunlah kami, biarlah kami bisa mempelajari firman-Mu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati setiap pendengar acara Through the Bible ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.